Swastiastu. Saya Niketut Anggi Sugiyarti, kelas 3F dengan NIM 151422136, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video ini saya akan membahas materi yang kedua, yaitu bahan pembelajaran sederhana dengan mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran. Nah, bahan pembelajaran media sederhana merupakan bahan pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang sederhana, tidak kompleks. Nah, bahan pembelajaran sederhana tergolong murah dan tidak rumit, sehingga penggandaannya dapat dikembangkan sendiri oleh guru maupun bagi mereka yang berkepentingan akan penggunaan bahan pembelajaran. Walaupun begitu, bahan pembelajaran sederhana tidak berarti lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan bahan pembelajaran yang menggunakan teknologi canggih. Nah, hal ini sangat bergantung pada bagaimana pemakaiannya dan juga pengembangannya. Nah, banyak hal di sekitar sekolah atau di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai bahan atau media pembelajaran. Beberapa di antaranya seperti gambar, media 3 dimensi, benda-benda konkret, dan sumber-sumber belajar yang ada pada masyarakat. Beberapa di antaranya memiliki persamaan dengan bahan pembelajaran visual dan bahan pembelajaran audiovisual. Namun, karena begitu beraneka ragamnya media ini, maka ada pula perbedaan karakteristiknya, dan karena itu tidak bisa digolongkan dalam bahan pembelajaran visual ataupun audiovisual. Oleh karena itu, bahan pembelajaran tersebut dikenal dengan bahan atau media pembelajaran sederhana. Contohnya saja, media pembelajaran realita atau benda sebenarnya. Bahan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bahan pembelajaran audio dan audiovisual. Karena kekhususannya, maka digolongkan ke dalam bahan pembelajaran sederhana. Selanjutnya, ada beberapa macam bahan pembelajaran sederhana, yaitu yang pertama, bahan pembelajaran sederhana 2 dimensi. Contohnya itu ada papan tulis. Nah, fungsi papan tulis diantaranya adalah menuliskan pokok-pokok pesan pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru, terutama digunakan secara klasikal. Selanjutnya, menuliskan pesan pembelajaran dalam bentuk ilustrasi, bagan, dan sejenisnya. Lalu, mengerjakan tugas atau soal latihan dalam pembelajaran. Selanjutnya, ada papan buletin. Papan buletin ini banyak digunakan untuk memberi rangsangan pada kondisi kelas, sehingga menjadi menarik, menciptakan kesepian terutama untuk unit kerja yang baru, memberikan jalan keluar bagi siswa berbakat, membangkitkan semangat kelas, dan mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab di antar sesama siswa. Selanjutnya, ada papan flanel. Nah, media ini dapat digunakan untuk mengajarkan membedakan warna, mengembangkan pembendaharaan kata, dramatisasi, mengembangkan konsep tentang pokok-pokok cerita, dan sebagainya. Selanjutnya, ada papan magnetik. Nah, papan magnetik pada dasarnya mirip dengan papan tulis, tetapi permukaan bagian belakangnya dilapisi dengan lembaran baju sehingga kain mengikat bahan yang ditempelkan pada papan. Yang terakhir ada papan listrik. Nah, prinsip dari papan listrik ini adalah mencocokkan pertanyaan dengan jawaban yang ditandai dengan menyalakan bola lampu. Bila belajar dengan menggunakan papan ini, siswa dapat menjelaskan pertanyaan dengan memilih jawaban yang telah disediakan. Nah, yang kedua ada bahan pembelajaran 3 dimensi. Contoh media 3 dimensi yaitu stickman. Contohnya kebun binatang, kebun percontohan, akuarium, terarium, insektarium, dan herbarium. Selanjutnya ada model tiruan atau model bahan pembelajaran tiruan merupakan tiruan dari suatu objek yang berbentuk 3 dimensi diciptakan sedemikian rupa sehingga bentuknya serupa walaupun dalam segi-segi yang lain tidak serupa. Pertimbangan yang seringkali dikedepankan dalam penggunaan model sebagai bahan pembelajaran adalah ukuran, waktu, dan letak. Selanjutnya ada mock-up.
Mockup didefinisikan sebagai alat tiruan yang mempresentasikan gerak atau fungsi dari bagian tertentu suatu benda. Karena itu biasanya mockup hanya dibuat untuk bagian-bagian benda yang dipandang penting saja. Yang terakhir ada diorama. Diorama adalah pemandangan 3 dimensi mini dari suatu objek, kejadian atau proses yang disusun atas berbagai simbol dan bahan-bahan nyata yang bertujuan untuk menggambarkan pemandangan yang sebenarnya. Nah, yang ketiga yaitu bahan ajar realita. Realita adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau aslinya, tanpa perubahan. Nah, yang keempat ada ritatum. Ritatum merupakan gambar berseri yang dibingkai sedemikian rupa, tahapan-tahapan yang ditunjukkan pada gambar-gambar tersebut dapat dipresentasikan sebagai suatu proses kejadian. Dan yang terakhir ada rotatun. Nah, rotation sesuai dengan namanya. Bahan pembelajaran ini merupakan alat pertunjukan yang bisa diputar. Rota artinya berputar, tun artinya pertunjukan. Bahan pembelajaran ini tergolong ke dalam 3 dimensi, bukan karena sifatnya, tetapi karena ukurannya. Nah, materi yang ketiga yaitu cara mengembangkan bahan pembelajaran sederhana di sekolah dasar. Seperti halnya dengan mengembangkan bahan pembelajaran yang lain. Pengembangan bahan pembelajaran sederhana harus melalui tahapan-tahapan pengembangan bahan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, bahan ajar tersebut harus memudahkan siswa dalam memahami pesan yang akan disampaikan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mengembangkan bahan pembelajaran sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan kebutuhan belajar siswa. Terus yang kedua, perumusan tujuan atau kompetensi pembelajaran. Dan yang terakhir, alternatif media pembelajaran yang dapat dipilih. Materi yang keempat yaitu bahan pembelajaran grafis. Nah, bahan pembelajaran grafis termasuk ke dalam bahan pembelajaran visual yang menyangkut dengan indera penglihatan. Karena pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikatif film. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan pembelajaran grafis adalah bahan pembelajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol visual. Nah, grafis merupakan media pengajaran yang paling mudah ditenas dan banyak digunakan. Media grafis terdiri dari berbagai jenis yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, yaitu ada grafik, bagan, diagram, sketsa, poster, gambar kartun, peta, dan globe. Nah, itu tadi pembahasan materi tentang bahan pembelajaran sederhana di sekolah dasar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.